Hadang belakang, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Pesantren menyanyikan lagu Shalom Aleihim, damai atasmu. Itu kan positif ya harusnya. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah ini kan penodaan itu. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa ditangkap kok. Gelombang massa aksi yang menyuarakan protes hingga pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun masih terus berdatangan. Bahkan yang terakhir ini melibatkan tokoh agama. Sementara itu pemerintah, kepolisian dan juga MUI sudah bersuara. Mereka pun saat ini tengah bekerja untuk menyelesaikan polemik dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Akankah betul Pondok Pesantren Al Zaitun ini akan dibubarkan? Saksikan penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi Saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian, siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al Zaitun, kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Al Zaitun. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Woi Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di backingmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, itu saja saya pakai. Apalagi cuma kamu, Panji. Ya bagaimana nggak sesat, bagaimana nggak haram satu ikhtilat bercampur laki perempuan, dua istahalu zina di kafarah, menghalalkan zina cukup dengan bayar atau berapa juta, tiga takut khatiban jumatan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat. Senin malam 26 Juni 2023, Habib Bahar bin Smith menjadi tokoh agama yang memimpin masa aksi untuk bersuara penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga pemimpinnya Panji Gumilang. Di situ disebutkan juga bahwa Habib Bahar bin Smith ini menginginkan adanya penutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun hingga ia menyatakan menyanggupi untuk mengajak santri-santri tersebut pindah ke pondok pesantren miliknya jika Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditiadakan ataupun juga ditutup begitu. Lantas seperti apa sebenarnya pemikiran dari Habib Bahar? Kita akan langsung tanyakan. Saya sekarang sudah berada di kediaman Habib Bahar. Kita akan langsung tanyakan tulis. Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan sekitaran Patung Kuda ya Habib ya, Senin malam. Kita lihat juga video yang beredar, Habib sempat berorasi di sana berkaitan juga dengan penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ingin tahu desakan yang kemudian ini membuat Habib kemudian untuk bersuara malam itu apa, Habib? Kami ini para mudir, para pemimpin pondok pesantren. Dua, kami memiliki murid. Tiga, kami sebagai dai. Empat, dan kami sebagai putra bangsa Indonesia. Kami tidak rela, kami tidak ridha dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Jadi karena ketidakrelaan dan ketidakridhaan itulah sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami untuk hadir pada acara kemarin, yakni dengan agenda bubarkan Al Zaitun secara permanen
dan tangkap Panji Gumilang. Tidak ada tawar-menawar. Sebab ini masalah kesesatan. Dan yang disesatkan, mending kalau sesatnya sendiri. Kalau sesatnya sendiri, nggak ada masalah mungkin. Dia sendiri yang sesat. Banyak Udah santri sesat, di dalamnya. udah sesat dan menyesatkan. Ya. Dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Kita masih taat kepada hukum sehingga kita datang kemarin ke Kemenak, kemudian melanjutkan aksi ke Menko Polhukam untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini dan meminta satu hal tambahan. Karena kan Menko Polhukam 3 kan itu. Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD. Seperti yang sudah Habib sampaikan Iya, di orasi ya? iya, di orasi kan saya bilang. Saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD, kepada Ridwan Kamil, Bareskrim Polri yang telah membentuk tim investigasi dengan 3 itu, kalau nggak salah. 1, sanksi pidana, 2, sanksi administrasi, 3, kondusivitas. Nah, 2 ini bagus, tapi kurang. Ya ini tidak sesuai dengan harapan umat, harapan masyarakat, harapan rakyat. Sanksi administrasi dan juga sanksi pidana itu Ya, sendiri. kurang. Kurangnya Menurut apa? Habib yang kurang apa? Yang kurang adalah tutup permanen. Itu yang diminta Iya. dari Karena aksi kalau kemarin. ya itu, karena kalau sanksi administrasi kan hanya bayar denda saja. Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini nantinya akan tidak turut berdampak, mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan itu? Ada satu kaedah. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Nah, pemimpin yakni pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau mau dibilang, oh itu kan Panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu Habib. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Memandang dari kinerja tim investigasi ini, sejauh ini Habib melihatnya seperti apa? Sudah on track? Tim investigasi bagus. Cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh. Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin. Gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayun lah atau apalah. Yakni inilah dengan MUI. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat masyarakat Indonesia yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kalau yang saya lihat intinya satu, dari sekian banyak itu pola pikirnya dia yakni seperti yakni ikhtilat bainal mar'a wal bercampur laki-laki dan perempuan, ya kan? Dalam fi shalah, dalam soft salat bercampur laki-laki dan perempuan, itu satu. Kemudian yang kedua yakni istahalluz zina bil kafarah, menghalalkan zina dengan membayar denda, membayar kafarah. Berapa juta saya nggak tahu itu, dan benar atau tidaknya itu tim investigasi yang tahu. Ini yang saya tahu saja. Yang menjadi khatib Jumat di ketika sholat Jumat adalah perempuan, adalah wanita. Ini kan melenceng, ini keluar dari syariat. Walaupun dia mau pakai ayat yang sering dia bawa-bawa
Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ila akhiril ayat. Ini ayat tadi. Nggak sembarangan artinya Iya. ya. Ayat tadi ayat tadi itu Al-Ahzab 35 itu ayat itulah yang dia pakai untuk mengartikan bahwasanya setara laki-laki dan perempuan di dalam hal apapun, perkara apapun bisa disama. Kalau laki-laki nggak boleh bisa jadi khotib, kenapa perempuan enggak? Ya. Pakai ayat tadi. Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sama. Yakni maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala, bukan dalam hal untuk beribadah. Paham nggak? Materi paham nggak? Salah satu dari orasi Habib kemarin poinnya juga sempat ada menyinggung masalah backingan dari Panji Gumilang itu sendiri. Yang diketahui oleh Habib berkaitan dengan statement ini? Backingnya, saya nggak tahu siapa backingnya. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung tangkap? Siapa backingnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli. Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Kalau seandainya apa yang sudah dikerjakan tim investigasi pemerintah saat ini tidak sesuai dengan keinginan, Jadi keinginan masyarakat umat Islam begitu ya, menutup pondok pesantren Al Zaitun seperti yang tadi sudah dikatakan Habib, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dalam masalah Az-Zaitun, saya lihat dalam pandangan saya Az-Zaitun, NU bersuara, Muhammadiyah bersuara, ormas-ormas Islam bersuara, pengurus-pengurus masjid, semua masjid-masjid taklim, dan bahkan masyarakat yang non-muslim pun bersuara, yakni mendukung sama-sama untuk menangkap Panji Gumilang dan menutup Ponpes Az-Zaitun. Kalau saya pribadi, kalau Az-Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya Bahar bin Ali bin Smith bakal datang ke sana. Kemana nih artinya? Ke Indramayu. Ke Zaitun? Ke Zaitun. Oke. Saya bakal seret Panji. Itu sumpah saya kemarin dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu. Oke. Karena melawan hukum. Seberapa yakin Habib kalau Ponpes Al Zaitun ini bisa ditutup? Nggak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Allah, maka sebesar apapun dia, sebesar apapun pelindungnya, sebesar apapun dia, kita tidak akan pernah kalah. Selama kita bersama Allah dan yang kita suarakan adalah kebenaran. Terima kasih Habib atas waktu dan juga penjelasannya tadi. Habib Bahar bin Smith telah bergabung bersama kami. Kita ikuti fakta selanjutnya pemirsa.